Assalamualaikum, selamat pagi siswa-siswi kelas 6A. Bagaimana kabarnya hari ini? Semoga sehat selalu ya. Masih semangat kan untuk mengikuti pembelajaran pada hari ini? Tentunya masih ya. Nah, anak-anak, ibu berpesan ya kepada kalian untuk selalu mematuhi protokol kesehatan melalui 3M. Apa itu 3M anak-anak? Yang pertama, memakai masker, menjaga jarak, dan mencuci tangan. Nah, pada hari ini kita akan belajar pada tema 2, subtema 3. Pembelajaran yang pertama, muatan bahasa Indonesia tentang kosakata baku dan informasi penting. Nah, pada pembelajaran kali ini bertujuan agar siswa dapat menjelaskan makna kosakata baku dengan tepat, dan siswa dapat mengembangkan informasi penting pada peta pikiran melalui tulisan dengan menggunakan aspek apa, di mana, kapan, siapa, mengapa, dan bagaimana dengan tepat. Nah, materi yang pertama, kita akan membahas mengenai kosakata baku. Kosakata baku merupakan kata yang penggunaannya sudah sesuai dengan ejaan dan aturan pedoman penulisan bahasa Indonesia yang baik dan benar. Kata baku sendiri itu biasanya digunakan untuk mengungkapkan bahasa yang bersifat resmi loh. Nah, kita dapat melihat penggunaan kata baku itu dengan benar bisa melalui buku EYD atau ejaan yang disempurnakan, dan juga dapat dilihat melalui link yang sudah ibu berikan ya, melalui http://kbbi.kemendikbud.go.id. Nah, selanjutnya mengenai ciri-ciri kosakata baku. Yang pertama, kata baku itu tidak dipengaruhi bahasa daerah dan bahasa asing. Kosakata baku penyampaiannya juga secara langsung, sehingga makna dan isinya dapat diketahui pada kosakata. Kosakata baku memiliki buku yang berfungsi sebagai bahasa percakapan, sehingga yang digunakan dengan kosakata baku itu sesuai dengan konteks kalimat. Kosakata baku itu tidak terkontaminasi, sehingga bahasanya tidak rancu anak-anak. Nah, kata baku itu tidak mengandung makna yang sama dan tidak mengandung hiperkorek atau kata yang sudah betul tetapi dibetul-betulkan sehingga menjadi salah. Nah, pembahasan selanjutnya mengenai contoh kosakata baku. Contohnya yang pertama, penulisan jadwal. Contoh penulisan jadwal yang benar itu bagaimana anak-anak? Jadwal atau jadwal? Nah, untuk jadwal, penulisannya termasuk kosakata baku. Penulisan jadwal itu termasuk kosakata tidak baku. Nah, contoh yang kedua adalah November. Kata yang baku itu bagaimana anak-anak? November atau November? Iya, benar. Kata baku penulisannya yaitu November. November itu termasuk kata yang tidak baku. Selanjutnya, apotek apa apotik? Ya, kata baku penulisannya itu apotek, bukan apotik ya. Selanjutnya masih banyak ya anak-anak, ini contoh dari kata baku. Selanjutnya kita akan membahas mengenai informasi penting. Informasi penting itu apa sih? Iya, informasi penting adalah suatu informasi mengenai suatu hal yang sifatnya sebagai pokok atau inti yang terpenting dari topik dalam sebuah teks. Nah, selanjutnya cara untuk mengetahui informasi penting itu bagaimana? Untuk menemukan informasi penting dalam teks itu dapat menggunakan kata tanya adiksimba atau 5W1H. Nah, apa sih 5W1H itu? Atau yang disebut adiksimba itu? 5W1H atau adiksimba adalah unsur yang digunakan untuk memahami inti sebuah berita
atau juga untuk menentukan suatu pokok berita sehingga berita dapat dikatakan baik jika dapat memenuhi unsur-unsur yang terdapat dalam 5W plus 1H. Nah, selanjutnya mengenai unsur-unsur 5W plus 1H. Yang pertama, apa? Apa itu untuk menanyakan segala sesuatu yang berkaitan dengan isi atau pokok bahasan dalam berita. Yang kedua, di mana? Untuk menanyakan tempat berlangsungnya suatu peristiwa. Untuk yang ketiga, kapan? Untuk menanyakan waktu terjadinya peristiwa. Dan yang keempat, siapa? Untuk menanyakan pihak yang terlibat dalam peristiwa. Yang kelima, mengapa? Untuk menanyakan sebab alasan terjadinya suatu peristiwa. Dan untuk yang keenam, yakni bagaimana? Untuk menanyakan cara atau proses terjadinya peristiwa. Alhamdulillahirrabbilalamin. Penjelasan pada materi hari ini telah selesai. Sekian ya penjelasan dari Ibu. Semoga anak-anak memahami penjelasan yang Ibu sampaikan tadi. Selanjutnya pembelajaran akan kita lanjutkan di grup WhatsApp. Sampai jumpa anak-anak. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.